di sebuah kota kuno bernama Ninawa, yang terletak di tengah padang pasir. Hiduplah sekelompok manusia yang telah jauh menyimpang dari kebenaran. Mereka menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri, mengagungkan batu dan patung Sioliola itu, Tuhan yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Hati mereka keras, penuh kesombongan dan angkuh. Mereka hidup dalam kemewahan duniawi, namun jauh dari petunjuk ilahi. Setiap hari, mereka berpesta pora dalam kebodohan dan kemaksiatan, melupakan Sang Pencipta yang sebenarnya. Mereka adalah kaum yang tidak lagi mengenal tauhid, tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan justru menantang kebenaran dengan hawa nafsu. Di tengah kekafiran itulah, Allah mengutus seorang Nabi mulia, Yunus bin Matta alaihissalam, untuk menyelamatkan mereka dari jalan yang gelap menuju cahaya hidayah. Dengan penuh kesabaran dan semangat, Nabi Yunus alaihissalam mulai berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang Esa. Di setiap sudut kota Ninawa, beliau menyampaikan pesan-pesan tauhid dengan tutur kata yang lembut namun tegas. Sembahlah hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Serunya berulang-ulang kepada mereka. Namun kaum itu menutup telinga dan hati mereka. Mereka mencibir, mencela, bahkan mengejek sang nabi, menyebutnya gila dan pengganggu tradisi leluhur. Hari demi hari berlalu, namun hanya segelintir yang mendengarkan. Mayoritas dari mereka tetap keras kepala dan enggan menerima kebenaran. Meskipun begitu, Nabi Yunus tidak berhenti. Ia terus menyampaikan risalahnya dengan harapan Allah akan membukakan hati mereka. Hari demi hari berlalu, dan tetap saja kaum Ninawa menolak seruan Nabi Yunus alaihissalam. Hatinya mulai diliputi kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Dalam keheningan senja, beliau duduk seorang diri di pinggiran kota, memandang jauh ke arah gurun yang sepi. Beliau merasa telah gagal, merasa tak ada lagi harapan untuk kaum yang keras kepala itu. Tanpa menunggu perintah dari Allah, Nabi Yunus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Ia bangkit dan melangkah keluar dari kota Ninawa dengan hati yang berat dan pikiran yang lelah. Beliau tidak tahu bahwa kepergiannya itu bukanlah keputusan yang Allah perintahkan, tapi Allah sedang menguji, sebagaimana Dia menguji hamba-hamba yang dicintainya. Setelah meninggalkan kota Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam melanjutkan perjalanannya hingga tiba di tepi laut. Di sana, sebuah kapal kayu tua bersiap berlayar, membawa barang dan penumpang melintasi lautan luas. Beliau meminta izin untuk ikut menumpang, dan para awak kapal pun menerimanya dengan ramah. Tanpa banyak bicara, Nabi Yunus naik ke atas kapal, membawa beban pikiran yang berat dan perasaan kecewa terhadap kaumnya. Angin laut bertiup kencang, awan mulai menggantung di langit, seolah menandakan bahwa perjalanan ini akan penuh ujian. Beliau duduk diam di sudut kapal, menatap laut yang luas dan bergelombang, berharap dapat menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, yang tidak beliau ketahui, di balik ombak dan angin itu, Allah telah menyiapkan rencananya. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam berlayar menembus gelombang, hingga tiba-tiba langit menghitam dan angin kencang menerpa. Badai besar datang dengan dahsyatnya, mengguncang kapal dari segala arah. Ombak tinggi menghantam sisi kapal, membuatnya terombang-ambing tak terkendali. Para penumpang panik, mereka berteriak dan saling berpegangan. Sementara barang-barang berserakan, air mulai masuk ke dalam kapal, membuatnya perlahan tenggelam semakin dalam di tengah kekacauan itu. Awak kapal menyadari bahwa badai ini bukan badai biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berkata, pasti ada di antara kita yang membuat Tuhan murka. Maka mereka sepakat untuk mengundi siapa yang harus dikorbankan agar kapal bisa diselamatkan. Dalam keputusasaan, para awak kapal memutuskan untuk melakukan undian agar mengetahui siapa yang harus dilempar ke laut. Undian pertama dilakukan, dan nama Nabi Yunus alaihissalam pun keluar. Mereka merasa ragu dan tidak tega karena melihat beliau sebagai orang yang salih dan tenang.
Maka mereka mengulangi undian itu untuk kedua kalinya. Namun hasilnya tetap sama. Nama Nabi Yunus kembali keluar. Hingga 3 kali undian dilakukan. Dan ketiganya tetap menunjuk kepada beliau. Nabi Yunus pun memahami bahwa ini adalah keputusan dari Allah. Dan ia tidak menentangnya. Dengan penuh keikhlasan, beliau menundukkan kepala, berserah diri, dan bersiap menghadapi takdir yang telah ditentukan. Di tengah gelombang yang mengamuk, Nabi Yunus berdiri di tepi kapal. Hatinya tenang, imannya teguh. Di tengah derasnya hujan dan terjangan ombak, Nabi Yunus alaihissalam berdiri di tepi kapal. Hatinya penuh kesadaran bahwa ini adalah teguran dari Allah atas kepergiannya tanpa izin. Dengan penuh keikhlasan, beliau mengucapkan nama Allah, lalu melemparkan dirinya ke laut yang menggila. Tubuhnya terhempas oleh gelombang besar, namun hati beliau tetap tenang dalam keimanan. Saat itu pula, Allah menggerakkan makhluk lautnya, seekor ikan besar yang telah diperintahkan untuk menelannya dengan lembut, tanpa melukai. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, gelap gulita, tanpa cahaya, tanpa suara, hanya dirinya dan Tuhannya. Tapi justru di tempat yang sempit itulah, ia menemukan kelapangan jiwa dan dekatnya dengan Allah. Dalam 3 kegelapan gelap malam, gelap lautan, dan gelap perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam kesendirian. Namun hatinya tidak kosong, karena ia penuh dengan zikir dan penyesalan yang tulus. Ia bersujud dalam gelap, memanjatkan doa yang akan diabadikan sepanjang zaman. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minajalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu keluar dari hatinya yang hancur, namun penuh keikhlasan. Ia tidak meminta keselamatan terlebih dahulu, melainkan mengakui kesalahannya dan memuliakan Allah. Laut tetap bergelora di luar, namun di dalam perut ikan itu ada hamba yang begitu dekat dengan Rob-Nya. Malaikat-malaikat pun mendengar doa itu dan berkata, itu suara hamba yang dikenal dari tempat yang tidak dikenal, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka diperintahkanlah ikan besar itu untuk mengeluarkan beliau ke tempat yang aman. Di bawah cahaya fajar yang lembut, ikan itu mendekat ke tepi pantai dan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuh beliau lemah, kulitnya rusak karena berada di dalam perut ikan selama berhari-hari. Namun, jiwanya bersih karena telah dicuci oleh taubat dan penghambaan yang tulus. Beliau berbaring di atas pasir hangat, dikelilingi ketenangan dan kasih sayang dari Rob-Nya. Allah pun menumbuhkan pohon labu untuk menaungi beliau dan mengembalikan kesehatannya. Beliau diberi waktu untuk memulihkan diri bukan hanya fisik, tapi juga hati dan ruh. Itu adalah kelahiran kembali seorang nabi, yang kini lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tunduk kepada perintah Allah. Setelah pulih dari luka dan kelemahan, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kota Ninawa dengan hati yang tenang dan penuh harap. Ia berjalan menyusuri jalanan yang dulu ia tinggalkan dengan kecewa, kini dengan wajah penuh cahaya dan hikmah. Tapi yang beliau temukan sungguh menakjubkan. Kaumnya telah berubah. Mereka semua, dari anak-anak hingga orang tua, telah beriman kepada Allah. Mereka menyesali penolakan mereka di masa lalu, dan kini menyambut Nabi Yunus dengan tangisan haru dan rasa cinta. Tidak seperti umat nabi-nabi sebelumnya yang dibinasakan, umat Nabi Yunus diselamatkan karena mereka bertaubat sebelum azab turun. Itulah satu-satunya kaum yang semuanya beriman setelah menolak, dan Allah mengampuni mereka. Nabi Yunus kembali berdakwah, membimbing mereka dalam kebaikan dan iman. Dari kisah ini, kita belajar bahwa seberat apapun dosa, ampunan Allah selalu lebih besar. Dan bahwa dalam setiap ujian, selalu ada pelajaran, cinta, dan rahmat yang disimpan oleh Allah. Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah kisah tentang kesabaran, pengampunan, dan harapan, tentang bagaimana kesalahan bukan akhir dari segalanya selama kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus.
Doa beliau yang sederhana namun kuat, La ilaha illa anta, subhanaka. Ini kuntu minaz zalimin, menjadi warisan spiritual bagi setiap jiwa yang ingin kembali kepadanya.